Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 saya, Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, Bapak Fatih Holis Afnaf MPD. Yang saya hormati kedua orang tua yang telah mendukung saya sampai titik ini. Perkenalkan, nama saya Komaria Banuwati, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dengan NPM 211210460117. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Model Pembelajaran Case-Based Learning (CBL) dalam berpikir kritis tentang isu minat baca siswa Mandua Probolinggo. Pada penelitian ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pada latar belakang, pembelajaran adalah proses penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah jaga dalam mendukung anak-anak bangsa dalam menjalani kehidupan. Pengembangan keterampilan dan juga kemampuan yang berguna untuk eksplorasi. Pada penelitian ini saya berfokus pada titik eksplorasi, kemudian penerapan dan juga hasil dari case-based learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia, utamanya pada tingkat minat baca siswa. Model pembelajaran case-based learning ini menjadi pilihan yang efektif untuk mengasah keterampilan berpikir kritis siswa. Karena ketika kita menggunakan model berbasis kasus, kita akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa. Pemikiran siswa yang biasanya bertingkat yang bersifat seperti biasa saja menjadi luar biasa, karena dengan adanya kasus, siswa dapat berpikir kritis dalam melakukan hal-hal apapun. Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana eksplorasi pembelajaran berbasis case-based learning atau CBL dalam meningkatkan kemampuan siswa tentang isu minat baca siswa yang berkurang. Pada dasarnya kita mengetahui bahwasanya minat baca siswa pada era saat ini berkurang. Maka dari itu adanya penelitian ini adalah untuk mengeksplor bagaimana penerapan model case-based learning ini. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana penerapan model case-based learning dalam menanggapi isu minat baca siswa di Mandua Probolinggo, utamanya pada kelas 11. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil pembelajaran bahasa Indonesia berbasis case-based learning dalam meningkatkan minat baca kelas 11 di Mandua Probolinggo. Ada 2 manfaat pada penelitian hari ini. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis, kemudian yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat teoritis ini, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran melalui penerapan kasus-kasus nyata. Analisis kasus bisa melatih siswa dalam menganalisis informasi, kemudian mengevaluasi solusi dan juga mengkomunikasikan ide. Penelitian ini utamanya memperkaya pemahaman sebagai proses pembelajaran siswa dalam memberikan landasan teoritis untuk metode pembelajaran yang lebih efektif. Jadi manfaat pertama ini atau manfaat teoritis ini bagaimana kita mengembangkan pembelajaran melalui penerapan sebuah kasus. Jadi siswa akan nantinya akan diberikan kasus sebagaimana konsep dari peneliti, sehingga nantinya siswa dapat menerapkan hasil-hasil dari kasus-kasus yang ada di dalam model pembelajaran ini. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini dapat menjadi wawasan tentang merancang model case-based learning. Temuan dalam penelitian ini mengeksplorasi tahapan dari model CBL. Jadi bagaimana penerapan model case-based learning ini dari awal masuk hingga pembelajaran itu selesai, bahkan sampai kasus itu benar-benar selesai dari kelompok 1, kelompok 2, ataupun kelompok-kelompok yang lain. Penemuan ini dapat menjadi acuan sekolah dalam merancang kurikulum yang lebih efektif untuk kedepannya. Dalam penelitian ini ada 5 penelitian terdahulu yang menjadi referensi utama bagi peneliti.
Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti pengaruh model case-based learning atau CBL terhadap hasil belajar biologi siswa. Ini diteliti oleh Azza Zahra pada sebuah sekolah tentang bagaimana mengkonsep jamur. Kemudian yang kedua yaitu mengkaji pengaruh model pengembangan siklus 5E dengan case-based learning. Jadi pada penelitian kedua ini, peneliti mengembangkan dan juga membandingkan antara pembelajaran konsep 5E dengan model case-based learning ini. Kemudian, pada kajian teori, pendidikan adalah proses yang berkelanjutan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, bahkan emosional, sosial dari siswa. Jenis berdasarkan berbagai aspek. Eksplorasi merupakan aktivitas untuk mengeksplor dan juga bertujuan untuk mencari aktivitas dan kondisi dengan cara yang mendalam. Jadi, peneliti akan mengeksplor bagaimana model pembelajaran case-based learning ini ke depannya bisa digunakan oleh pendidik. Tidak hanya pada beberapa konsep yang bisa menggunakan kasus saja, namun konsep-konsep yang lain juga bisa menggunakan model kasus. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya seorang anak. Jadi seorang anak yang tidak memiliki pendidikan itu tidak dapat mengeksplor dirinya di kemudian nanti. Segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat menjadi kebahagiaan setinggi-tingginya. Karena pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah tonggak dalam kehidupan seorang anak. Bahkan seorang remaja pun yang sudah melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas itu juga memerlukan sebuah tonggak dalam sebuah pendidikannya. Pada pendidikan terdapat 3 macam, yaitu pendidikan formal, ada pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Apa sih ketiga macam pendidikan ini? Pendidikan yang formal itu meliputi dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Informal, pendidikan informal ini adalah pendidikan yang tidak didapatkan di ranah sekolah, ataupun pendidikan yang biasanya berbasis pada les dan juga hal-hal yang dia dapatkan, seorang anak dapatkan pada hal-hal yang lain. Kemudian, model pembelajaran case-based learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang betul-betul menggunakan kasus. Hipotesis penelitian, peneliti memberikan hipotesis yaitu eksplorasi bagaimana mengeksplorasi model pembelajaran case-based learning untuk berpikir kritis siswa tentang isu minat baca siswa di kelas 11 MAN 2 Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan memahami fenomena, pengalaman, dan perilaku manusia, dan juga yang sangat krusial, sumber data yang didapatkan juga secara langsung. Sumber data yang dikumpulkan melalui beberapa tahap, dari wawancara, kuesioner, dan juga observasi. Instrumen penelitiannya ada 3. Yang pertama wawancara dengan guru dan juga siswa. Instrumen kedua adalah observasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Kemudian angket dan kuesioner untuk disebarluaskan kepada siswa dalam menilai target tingkat minat baca siswa dalam model pembelajaran case-based learning ini. Teknik pengumpulan datanya yaitu berdasarkan instrumen tadi, yaitu wawancara, observasi, dan juga kuesioner, sehingga didata menjadi satu dan juga didapatkan hasil dari penelitian tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bagaimana mengeksplorasi penerapan model pembelajaran case-based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Apakah model berbasis kasus ini dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang diberikan oleh guru atau tidak. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.